Hai, selamat datang kembali di channel KSAB Tour. Channel yang siap mengajak kalian jalan-jalan ke berbagai destinasi wisata yang recommended. Hai, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan dan explore lagi ke salah satu spot paling ikonik dan estetik di Jogja, yaitu Taman Sari. Nah, sekarang kita berangkatnya pakai MaxRide, semacam bajai yang gampang banget untuk ditemuin di sini. MaxRide ini transportasi yang murah, cepet, super efektif, dan cocok banget untuk keliling area kota. Apalagi drivernya juga ramah banget. Dari awal naik udah langsung disapa, nanti dibantu bukain pintu, diajak ngobrol soal Jogja, sampai ceritain gambaran zaman dulu tentang beberapa tempat terutama yang jadi destinasi wisata sekarang. Nah, begitu sampai di area Taman Sari, suasananya langsung terasa beda ya. Banyak bangunan lama dengan arsitektur khas Jawa dan sentuhan Portugis yang unik. Sebelum masuk ke area utama, jangan lupa untuk beli tiket di loket dulu ya. Tiketnya murah, terjangkau, dan petugasnya ramah banget. Harga tiketnya cuma 15.000 aja per orang untuk wisatawan lokal. Taman Sari ini dulu dibangun sekitar abad ke-18 sebagai taman istana dan tempat peristirahatan Sultan Hamengkubuwono I. Ini semacam resort pribadi zaman kerajaan, tempat raja dan keluarganya mandi, bersantai, meditasi, bahkan berlindung saat terjadi sesuatu. Kompleks ini awalnya punya area yang sangat luas lengkap dengan kolam besar, lorong bawah tanah, dan taman yang indah. Meskipun sebagian besar memang sudah tidak utuh lagi sekarang karena usia dan sejarah panjangnya, tapi area sekarang ini masih tersisa dan tetap memukau. Setelah masuk, kalian akan lihat banyak banget guide lokal yang siap menemani eksplorasi. Ini beneran banyak banget dan mereka biasanya menawarkan jasa sambil jelasin gambaran besar tentang Taman Sari. Jadi kalau kalian pertama kali kesini, menurutku pakai guide itu recommended banget karena mereka tahu spot foto terbaik, lorong-lorong tersembunyi, sampai cerita sejarah yang gak ada di papan informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling terkenal dari Taman Sari, yaitu area Umbul Binangun atau kolam pemandian yang dulu khusus digunakan untuk keluarga kerajaan. Di area sini ada 3 kolam besar, kolam utama, kolam untuk keluarga, dan satu lagi untuk para dayang. Bangunannya tinggi dengan jendela-jendela kecil. Konon Sultan bisa mengawasi aktivitas di bawah dari lantai atas. Di jam-jam tertentu, cahaya matahari masuk pas banget ke permukaan air, bikin nuansa keemasan yang cantik. Kalau lagi rame, kamu bakal lihat banyak wisatawan berburu spot foto terbaik di sini. 3 kolam di Umbul Binangun ini adalah Umbul Kawitan, Umbul Pamuncar, dan Umbul Panguras. Umbul Kawitan merupakan kolam untuk para putri dan dayang-dayang. Disinilah para putri biasanya memulai kegiatan pagi, mandi, dan juga bermain air. Untuk Umbul Pamuncar merupakan kolam kedua yang berada di tengah, dan konon digunakan untuk pertunjukan air atau acara tertentu untuk keluarga kerajaan. Dan kolam yang terakhir adalah Umbul Panguras, yaitu kolam khusus Sultan. Sultan bisa mengawasi dari bangunan menara di atas kolam melalui jendela kecil. Bangunan yang tinggi, dinding tebal, dan bentuknya simetris, ciri khas gaya arsitektur Jawa Portugis pada masa itu, membuat area ini menjadi area favorit para wisatawan untuk berfoto.
Setelah eksplor area kolam, kita naik ke atas dan ya, di sini kita lihat ada gapura besar dengan relief-relief yang khas. Areanya begitu luas dan kita akan dengan mudah menemukan beberapa pintu di sini untuk menuju ke spot lain. Ornamen bunga, daun, dan lengkungan yang simetris, dinding tebal seperti benteng, tata ruang sederhana, simbol-simbol keraton seperti kembang ceplok, dan arah bangunan yang mengikuti pakem keraton merupakan perpaduan dua gaya yang mencerminkan visi Sultan yang ingin menjadikan Taman Sari sebagai taman air modern pada zamannya. Nah, kita bisa melihat lebih jelas Taman Sari ini dengan menaiki gapura yang ada di sini. Kita harus keluar lewat samping dan naik ke atas. Dari sini aja udah kelihatan kalau gapuranya itu benar-benar besar banget ya teman-teman. Di atas sini kita bisa lihat lebih jelas dan detail tentang relief-relief dari gapura yang ada di Taman Sari ini. Selain itu kita juga bisa lihat ke bawah. Kita bisa tahu seberapa luas Taman Sari ini. Selain eksplor bagian dalam Taman Sari, di luar juga bisa kita lihat ada area kampung yang estetik. Kita bakal masuk ke kawasan kampung yang jalannya sempit tapi penuh warna dan penuh kehidupan. Rumah penduduk di sini banyak yang disulap menjadi galeri kecil, workshop batik, sampai toko-toko souvenir unik. Selain itu ada juga warga yang menjual minuman dingin, jadi kalian bisa istirahat, duduk sambil minum es jeruk atau es teh dan sambil lihat aktivitas warga. Seperti yang aku bilang tadi, di area Taman Sari kita bakal menemukan banyak pintu yang bisa mengantarkan kita ke beberapa spot yang estetik. Salah satunya ke area ini. Menurut informasi, dulu tempat ini merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas untuk merawat taman, kolam, dan juga fasilitas kerajaan. Kompleks tempat tinggal abdi dalam ini berada di sisi luar kolam pemandian, agak masuk ke lorong-lorong dan gang-gang kecil Taman Sari. Wujudnya memang tidak semewah bagian utama, tapi justru disinilah kita bisa merasakan bagaimana kehidupan sehari-hari berlangsung pada masa Kesultanan Yogyakarta abad ke-18. Rumah-rumah di sini terlihat rendah serta rapat satu sama lain, gangnya lebih sempit dan dindingnya juga tebal. Ini bukan kebetulan, karena arsitektur pemukiman abdi dalam ini memang dirancang agar menciptakan lingkungan yang tenang, aman, dan terkontrol. Karena mengingat tugas utama para abdi dalam untuk menjaga, merawat, dan melayani seluruh kebutuhan Sultan ketika beliau berada di kompleks Taman Sari. Ciri khas dari rumah abdi dalam yang bisa kita lihat yaitu ukurannya yang sederhana, dinding tebal dari campuran kapur, bata, dan juga pasir, yang tentunya akan membuat suasana sejuk saat siang terik dan tetap hangat saat malam hari. Selain itu, ventilasinya yang kecil, juga atap yang rendah. Atap rendah ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga temperatur tetap nyaman. Menurut cerita dari para guide, di area inilah Dayang menyiapkan bunga, minyak wangi, dan kain-kain mandi untuk putri dan sultan. Pengawal berjaga, dan para pekerja taman meracik herbal, menimba air, dan membersihkan kolam. Beberapa rumah juga berfungsi sebagai dapur kolektif untuk masakan keluarga kerajaan jika sultan berada di Taman Sari. Abdi dalam di sini bukan hanya pelayan, tapi mereka merupakan penjaga tradisi dan pengelola harian sebuah dunia yang sangat sakral bagi keluarga sultan. Beberapa bagian juga memiliki akses ke terowongan bawah tanah yang dulu digunakan untuk evakuasi atau pergerakan rahasia. Ruang tinggal abdi dalam ini merupakan jantung operasional Taman Sari, karena tanpa mereka,
kompleks pemandian, taman air, dan lorong-lorong bawah tanah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Rumah-rumah di sini tidak berdiri sembarangan. Letaknya dipilih berdasarkan dekat dengan kanal air, dekat dengan jalur pengamanan, dan juga dekat pintu-pintu kecil menuju pusat kompleks. Seperti yang kita lihat sekarang, pemukiman abdi dalam dibuat seperti labirin. Tujuannya adalah untuk memperlambat musuh jika ada penyusup, mempermudah abdi dalam memantau siapa yang datang dan pergi, juga menjaga area privat kerajaan tetap aman. Gang yang dibuat seperti labirin ini menjadi salah satu daya tarik karena seperti memasuki kampung tersembunyi dalam keraton lama. Semakin kita eksplor gang-gang di sini, semakin kita tahu bahwa di balik megahnya kolam pemandian dan menara yang terkenal, Taman Sari menyimpan sebuah dunia kecil yang gak kalah penting, yaitu tempat tinggal abdi dalam. Disinilah tangan-tangan yang menjaga, merawat, dan menghidupkan seluruh kompleks Taman Sari bekerja setiap hari. Rumah-rumah ini mungkin tampak sederhana, tapi mereka merupakan saksi hidup bagaimana kerajaan dijalankan dari balik layar sunyi, disiplin, dan penuh pengabdian. Setelah kita melewati area kolam pemandian dan pemukiman abdi dalam, perjalanan akan mengarah ke bagian yang paling membuat penasaran wisatawan, yaitu lorong-lorong bawah tanah. Tapi jalan menuju lorong ini kadang tidak terlalu jelas, karena kamu harus masuk ke gang-gang sempit seperti labirin yang menjadi bagian dari kawasan kampung Taman Sari. Gangnya kecil dan berbelok-belok. Nah, bangunan-bangunan di kanan kiri kita ini beberapa merupakan rumah warga, tapi sebagian lagi merupakan bangunan lama yang dulunya ditempati oleh abdi dalam. Bisa kita lihat dindingnya tebal dan warnanya udah agak pudar. Tapi justru itulah yang bikin kita ngerasa kalau kita lagi berada di zaman dulu. Di depan kita sekarang itulah pintu untuk menuju ke lorong bawah tanah. Dari luar aja udah bisa kita bayangin gimana suasana di bawah lorong. Jadi langsung aja kita masuk, dan jangan lupa untuk tetap hati-hati. Lorong bawah tanah merupakan jaringan koridor panjang yang membentang di bawah permukaan taman air. Dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar abad ke-18. Lorong ini bukan hanya jalur biasa, tetapi merupakan bagian dari sistem pertahanan dan mobilitas leluhur keraton. Lorong ini digunakan sebagai jalur pelarian, terutama jika terjadi serangan musuh, kerusuhan, atau keadaan darurat di keraton. Lorong-lorong ini dirancang menghubungkan Taman Sari ke beberapa titik kunci di luar kompleks. Setelah kita keluar dari lorong bawah tanah, kita akan naik ke bagian atas. Dari sini kelihatan satu struktur besar yang bentuknya kayak tembok benteng. Dan ini jadi salah satu spot yang cukup penting di Taman Sari. Kalau kita lihat, temboknya ini tebal banget, tinggi, dan posisinya berada di titik yang lumayan strategis. Dulu, bagian ini bukan cuma jadi pembatas area kerajaan, tapi juga fungsi pertahanan yang kuat. Selain jadi pagar besar, tembok ini dipakai sebagai tempat pengawasan. Dari atas, para penjaga abdi dalam bisa melihat aktivitas di bawah, memantau siapa yang keluar masuk kawasan, dan memastikan area Taman Sari tetap aman. Struktur tembok tinggi seperti ini membantu menyembunyikan lorong bawah tanah. Jadi jika ada musuh datang, mereka nggak tahu kalau di balik tembok ini ada jalur rahasia tempat sultan dan keluarganya bisa bergerak. Lorong ini terhubung ke area sumur Gumuling, bangunan berbentuk cincin melingkar 2 lantai yang menjadi spot foto paling dicari wisatawan. Tapi sayangnya, sekarang sedang ditutup karena adanya perbaikan.
Nah, sekarang kita udah sampai area parkir, berarti eksplor kita di Taman Sari sudah selesai. Punya sejarah dan seni arsitektur, Taman Sari ini cocok banget buat yang suka heritage tour. Buat kalian yang mau jalan-jalan ke Taman Sari bareng aku, bisa langsung aja hubungi admin KSAB untuk dapat pengalaman trip seru. Sampai di sini dulu, bye!